Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para sahabat Vincentian, hari ini kita ingin mendengarkan dari bacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggallah sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sahabat-sahabat Vincentian, kita semakin mendekati Trihari Suci. Hampir hari terakhir. Besok tanggal 31, lusa kita sudah masuk dalam Trihari Suci. Dan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan bagaimana Yesus akan memasuki masa sengsaranya. Sebuah perjamuan, sebuah kalimat perpisahan yang cukup menyayat atau membuat orang bersedih. Karena kemudian dikatakan bahwa aku akan pergi, sudah saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Pasti bagi para murid pada waktu itu pasti juga menjadi sesuatu yang menyedihkan mengapa Yesus mengatakan demikian. Tetapi bahwa Yesus juga mau mengatakan kepada para muridnya bahwa tugasnya adalah mentaati kehendak Bapa. Meskipun dia harus meninggalkan para muridnya, tetapi nanti para muridnya harus mengikuti dia melanjutkan pewartaannya kembali. Para saudari dan saudara yang terkasih, menarik juga dalam Injil hari ini bahwa kemudian diceritakan kisah kesengsaraan itu akan berawal dari seorang yang bernama Yudas Iskariot. Meskipun tidak secara tegas dikatakan demikian, tetapi kita tahu
bahwa Yudas Iskariot setelah menerima roti dari Yesus, dia pergi dirasuki iblis dan akan menyerahkan Yesus kepada orang tua-tua dan orang-orang Yahudi. Mungkin kita melihat Yudas Iskariot sebagai orang yang ini jahat barangkali. Tetapi bahwa melalui Yudas Iskariot yang ada kelemahan ini, pada akhirnya karya keselamatan juga bisa terjadi. Santo Vincentius dalam sebuah suratnya mengatakan, hal pertama yang dilakukan oleh setan ialah membutakan kita, menghilangkan dari kita perasaan-perasaan baik yang kita miliki, menghilangkan kepercayaan kepada Allah dan kepada mereka yang telah ditugaskan Allah untuk membimbing kita. Jangan biarkan diri kita dirasuki oleh roh jahat, sehingga kemudian kita tidak bisa melihat kebaikan dari orang lain, bahkan juga dari seorang Yudas. Yudas Iskariot juga menjadikan karya keselamatan terjadi. Tetapi kita jangan menjadi Yudas Iskariot di dalam hidup kita. Mari kita semakin mempersiapkan diri untuk menerima Kristus yang mau berkorban untuk kita. Kita semakin mempersiapkan diri kita untuk pada akhirnya seperti halnya para murid, pada saatnya nanti kamu akan mengikuti aku juga, mengikuti Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada semakin banyak orang. Berkat Tuhan memberkati Anda sekalian.